Hai, Assalamualaikum. Masih dengan saya di sini. Sekarang, kita akan mempelajari alat bantu matematis yang pertama, yaitu diferensiasi dari vektor. Di sini kita akan melihat definisi dan juga arti fisik dari diferensiasi vektor tersebut. Selamat menyaksikan. Sekarang yang akan kita bahas pertama kali adalah definisi dari vektor diferensiasi. Vektor diferensiasi dari vektor A adalah laju perubahan vektor A terhadap suatu besaran skalar. Dan pada vektor diferensiasi, kita melakukan penurunan sebuah vektor dan hasilnya juga merupakan vektor. Sekarang mari kita perhatikan, jika kita memiliki vektor A, di mana vektor A ini tergantung atas waktu T, sehingga notasinya adalah sebagai berikut, dan vektor A kita gambarkan sebagai vektor yang berwarna biru, maka pada saat waktu T berubah menjadi T ditambah delta T, maka notasi dari vektor A adalah sebagai berikut. Dan vektor A yang tergantung atas waktu T ditambah delta T, kita gambarkan sebagai vektor yang berwarna hijau ini. Kita lihat antara vektor A yang tergantung atas waktu T dan vektor A yang tergantung atas waktu T ditambah delta T akan ada perubahan, di mana perubahan ini disebut dengan delta vektor A, yang besarnya dapat kita lihat pada gambar berupa vektor yang berwarna merah. Dari gambar ini, maka delta vektor A pada dasarnya sama dengan vektor A yang tergantung atas T ditambah delta T dikurangi vektor A yang tergantung atas T. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan persamaan untuk vektor diferensiasi? Berdasarkan definisinya, maka vektor diferensiasi adalah delta vektor A dibagi delta T, dan jika delta T mendekati 0, maka notasi ini bisa kita tuliskan sebagai dA per dt, di mana dA per dt sama dengan limit dari delta T mendekati 0 dari A yang tergantung atas T ditambah delta T dikurangi A yang tergantung atas waktu T dibagi dengan delta T. Sekarang, jika kita memiliki suatu vektor R yang tergantung atas variabel T, di mana persamaan untuk vektor R dapat kita lihat di slide, untuk arah AX, AY, dan AZ, besarnya X, Y, dan Z juga tergantung atas T, maka besarnya vektor diferensiasi untuk vektor R yang notasinya adalah dr per dt adalah limit dari delta T mendekati 0 dari R yang tergantung atas T ditambah delta T dikurangi R yang tergantung atas variabel T dibagi dengan delta T. Sekarang mari kita lihat bentuk dari vektor R yang tergantung atas waktu T ditambah delta T, berarti bisa saya tuliskan sebagai berikut. Sedangkan bentuk dari vektor R yang tergantung atas waktu T bisa saya tuliskan sebagai berikut. Maka, jika R yang tergantung atas T ditambah delta T dikurangi R yang tergantung atas T, akan kita dapatkan hasil yang seperti kita lihat pada slide. Untuk bagian AY hasilnya bisa kita lihat, sedangkan untuk bagian AZ hasilnya bisa kita lihat berikut. Nah sekarang mari kita perhatikan, ternyata persamaan ini bisa kita sederhanakan. Sekarang, kita akan melihat besarnya vektor diferensiasi untuk vektor R, di mana dr per dt persamaannya dapat kita lihat seperti pada slide. Sekarang mari kita perhatikan untuk bagian yang AX. Bagian AX ini bisa dinyatakan dengan dx per dt. Kita perhatikan bagian AY yang juga bisa dinyatakan dengan dy per dt, dan kita nyatakan juga bagian AZ dengan dz per dt. Sehingga vektor diferensiasi dari dr persamaannya dapat kita lihat seperti yang ada pada slide. Sekarang kita akan melihat arti fisik dari vektor diferensiasi. Sekarang perhatikan, jika kita memiliki vektor R yang tergantung atas waktu T seperti yang kita lihat pada slide, jika T berubah, maka otomatis magnitud dan juga arah dari vektor T akan berubah seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Di mana di sini akan kita lihat
akan ada kurva C, di mana pada dasarnya kurva C ini merupakan lintasan yang dibentuk oleh partikel pada ujung dari vektor R. Nah, sekarang kita punya vektor R yang tergantung atas waktu T, dan juga misalkan ini adalah vektor R yang tergantung atas waktu T ditambah delta T, maka kecepatan gerak partikel atau VT pada dasarnya adalah R yang tergantung atas waktu T ditambah delta T dikurangi R yang tergantung atas waktu T dibagi delta T, di mana definisi ini merupakan definisi dari vektor diferensiasi. Selain itu, coba kita lihat dari vektor R yang tergantung atas T dan juga vektor R yang tergantung atas T plus delta T, maka vektor delta R bisa kita lihat adalah vektor yang berwarna biru ini. Dan sekarang mari kita bayangkan kalau delta T yang kita lakukan sangat kecil, maka vektor delta R akan menjadi vektor yang arahnya tangensial terhadap lintasan. Berarti diferensiasi vektor akan menghasilkan suatu vektor yang arahnya tangensial terhadap lintasan. Dari video tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa vektor jika diturunkan terhadap besaran skalar akan menghasilkan vektor juga yang arahnya tangensial terhadap suatu lintasan. Untuk lebih memperjelas penggunaan vektor diferensiasi ini, kita akan melihat contoh soal yang berkaitan dengan materi ini di video berikutnya. Sampai jumpa!